Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan YouTuber Feldy Wongso dengan channel Feldy Freediving. Di sebelah saya ada seorang ibu dari Talaut yang ingin mengetahui bagaimana cara yang baik dan aman untuk menyelam. Beliau merupakan salah seorang yang sangat mahir dalam menyelam dan telah banyak memberikan ilmu kepada nelayan-nelayan internasional untuk membantu hasil tangkapan mereka sehingga mereka bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Dari sebelum-sebelumnya mereka hanya bisa menyelam 1-2 meter, namun setelah mereka mengikuti cara berenang yang baik dan teknik-teknik yang baik dari Pak Feldy Wongso sehingga mereka pun bisa menyelam sampai dengan kedalaman 20 meter. Beliau merupakan seorang supervisor. Sebagai orang awam di dalam menyelam, kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana Pak cara-cara yang baik agar supaya kita bisa menyelam dengan aman dan bagaimana teknik-teknik yang bisa diajarkan kepada kami agar supaya kami pun bisa mencapai kedalaman yang lebih baik daripada apa yang telah kami capai selama ini. Oke, Pak, saya juga penasaran bagaimana sih teknik yang baik dalam menyelam? Nah, saya mau menjawab tentang bagaimana sih cara menyelam dengan baik. Teknik menyelam ini sering disebut dengan teknik menyelam bebas atau freediving. Nah, sebenarnya ini hal yang sangat mudah. Ketika kita mau menyelam, tentunya sebagai divers atau penyelam bebas dalam hal ini, kita harus lebih memprioritaskan safety. Nah, untuk memprioritaskan safety, tentunya kita harus mengikuti step by step atau cara-cara mulai dari teknik dasar menyelam, kemudian teknik bagaimana cara mengolah pernapasan, posisi badan yang baik ketika kita menyelam sehingga pada saat kita menyelam tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi saat kita melakukan penyelaman. Dan seperti yang pertanyaan kedua, penasaran tentang teknik yang baik atau cara yang baik saat menyelam, tentunya kita harus mengawali dengan posisi badan kita yang baik. Artinya saat kita menyelam, biasanya ada banyak teman-teman yang ketika menyelam sukanya melihat ke bawah. Pada akhirnya posisi badan tidak lurus dan ketika dia menyelam bukannya turun tetapi justru balik naik ke permukaan. Kenapa? Karena mukanya menghadap ke bawah. Secara otomatis posisi badan itu akan berbalik dan mengarah justru ke permukaan kembali. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan, pada waktu Bapak mengajarkan para pemula untuk menyelam, apakah ada kendala-kendala yang Bapak temui dalam hal mengajarkan orang-orang yang belum pernah menyelam sehingga mereka mengalami suatu hal yang bisa dikatakan gugup atau mungkin mereka takut untuk menyelam lebih dalam lagi di dalam air? Untuk pemula itu hal yang biasa, gugup, takut, bahkan bisa panik, itu sebenarnya hal yang biasa dan memang banyak saya temui perorangan atau teman-teman yang baru pemula saat mau belajar biasanya seperti itu. Biasa kalau dalam melatih diri itu biasa disebut demam panggung. Jadi pada saat memulai sudah gugup, sudah grogi. Pada akhirnya teknik-teknik yang harus diterapkan
itu justru tidak terjadi atau belum dapat disesuaikan atau belum bisa menyesuaikan diri. Misalnya dengan cara yang telah dipelajari pada saat itu, apalagi pada saat mau masuk ke dalam air. Seperti yang saya katakan tadi, dari pertanyaan yang berikut yang dari Ibu Elis. Nah, di mana biasa ketika menyelam, pada saat menyelam yang seharusnya turun ke bawah, tapi padahalnya bukan turun tapi naik. Kenapa? Karena posisi badannya justru tidak benar gitu. Ya, harusnya lurus ke bawah dan menghadap lurus ke depan, tapi karena melihat ke bawah akhirnya posisi badan berbalik dan menghadap ke atas. Nah, jadi itu hal-hal yang membuat seorang pemula itu dia jadi gugup, takut dan sebagainya, itu hal yang biasa. Namun apabila teman-teman sebagai pemula punya keinginan atau punya kemauan untuk belajar, dia harus lebih memfokuskan diri kepada teknik yang dia pelajari. Nah, teknik yang saya maksudkan adalah dasar-dasar tentang bagaimana cara yang baik dalam melakukan penyelaman bebas atau freediving. Pengalaman Bapak dalam melatih para pemula untuk menyelam, kira-kira berapa kali pertemuan yang dilakukan atau tetap muka sehingga seorang itu dia bisa menyelam? Nah, jadi sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita temui saat ada pemula-pemula yang ingin belajar. Nah, biasa kalau saya lebih kayak supervisi atau menombak ikan, menangkap ikan. Nah, banyak teman-teman ketika mereka belajar sebenarnya itu tergantung dari penangkapan teknik yang dipelajari pada saat itu. Nah, teknik-teknik ini yang merupakan satu patokan atau dasar untuk supaya performa dia semakin hari semakin meningkat. Nah, adapun banyak teman-teman yang pemula itu dia ketika mereka belajar karena daya tangkap teknik yang dipelajari itu baik atau sudah bisa menyesuaikan dengan cepat, saat hari ini misalnya mereka belajar, besoknya ketika praktek sudah mantap, sudah qualified. Bahkan ada banyak teman-teman yang justru ketika belajar mereka performa mereka pada saat mempraktekkan teknik itu hanya mereka kebanyakan bisa masuk sampai 10 meter, 15 meter, bahkan ada yang bisa sampai 20 meter. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan situasi, kondisi, atau mereka sudah tadinya mereka sudah sebagai spero atau sebagai supervisor, sudah biasa nembak ikan siang hari atau sudah biasa menembak ikan malam hari. Jadi saat mempraktikkan teori yang mereka pelajari, sudah baik hasilnya. Oh, jadi seperti itu. Berarti gampang sekali bagi saya dan teman-teman yang lain sebagai pemula untuk belajar menyelam, ya bisa mencapai kedalaman yang lebih baik. Ya, itu benar. Jadi sebagai pemula sebenarnya itu sangat mudah dalam hal belajar. Semua harus dimulai dari dasar. Karena ibarat membangun rumah, kita tidak boleh membangun atap sebelum membuat fondasi atau dasar. Sehingga saat kita belajar, kita sudah punya patokan-patokan dalam hal ini sebagai dasar untuk kita belajar. Misalnya contoh seperti saya katakan tadi, cara tarik nafas, tahan nafas, kemudian
cara masuk ke dalam air itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya gampang. Sehingga teman-teman bila ingin belajar, nanti saya akan memberikan link di deskripsi video ini agar supaya teman-teman bisa melihat cara menyelam yang baik dan benar dan bisa ditiru tekniknya. Saat di permukaan kita harus buat apa, saat kita masuk kita harus buat apa, dan kemudian pada saat kita naik ke permukaan juga apa yang harus kita lakukan, agar supaya dalam proses belajar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi saat kita belajar. Dalam melatih para pemula, adakah kesulitan-kesulitan yang Bapak pernah alami untuk mengajarkan mereka agar supaya mereka bisa menjadi seorang penyelam yang baik? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, banyak kendala-kendala yang biasa terjadi kepada teman-teman sebagai seorang pemula saat belajar. Karena biasanya para pemula selain mereka takut, kedalaman, gugup, dan bisa juga panik, mereka punya masalah atau kendala saat mengalami tekanan, telinga mereka sakit, bahkan bisa hidung mereka itu bisa berdarah. Nah, kalau kita memulai dengan teknik yang baik, yang benar, tentunya hal-hal yang mereka alami itu tidak akan pernah terjadi. Kendala yang paling umum saat mereka belajar itu kalau baru memulai itu berenang. Jadi bagaimana cara berenang, bagaimana cara mengapung. Ya, mengapung dan berenang itu punya keterkaitan yang tidak bisa terlepas, karena tidak bisa berenang kalau tidak bisa mengapungkan diri. Sebaliknya seperti itu, tidak bisa mengapungkan diri kalau tidak bisa berenang. Nah, kemudian baru kita masuk belajar menyelam bebas atau freedive. Jadi awal-awalnya sebenarnya bisa dikatakan itu snorkeling atau berenang di permukaan. Jadi masih belajar mengapung dulu. Jadi kita bisa menyaksikan pemandangan bawah laut. Kalau di laut, pemandangan bawah laut itu masih dari permukaan. Kendala-kendala seperti itu bisa diatasi dengan step by step kita belajar. Seperti itu, mengapungkan diri, belajar berenang, dan baru kita mulai teknik belajar menyelam bebas. Saya dari pelayanan Imandiri Ministry, saya penasaran dengan yang Bapak lakukan kepada nelayan-nelayan tradisional yang tadi telah dikatakan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Sebenarnya apa sih yang menjadi atau yang dalam hati Bapak sehingga Bapak mau memberikan diri untuk melatih nelayan-nelayan yang mungkin keseharian mereka itu hanya bisa menangkap sesuatu yang kecil, belum banyak, dan setelah Bapak latih, tiba-tiba mereka bisa menghasilkan tangkapan yang lebih baik. Ini apa yang membuat Bapak termotivasi untuk melatih nelayan-nelayan demikian? Nah, jadi sebenarnya motivasi saya sebagai pribadi, saya punya kerinduan untuk melatih teman-teman spero yang tradisional, didasari dengan kemauan dikarenakan sebelum-sebelumnya saya punya masalah yang kurang lebih hampir sama dengan teman-teman yang pemula baru-baru ini. Misalnya waktu menyelam, telinga mengalami sakit, hidung bisa berdarah, pusing, dan apalagi kalau melihat kedalaman, fobia laut biru. Kemudian saat menyelam saya panik, bahkan bisa minum air, seperti itu. Nah, motivasi saya untuk
melatih teman-teman agar supaya teman-teman paling kurang tidak mengalami hal-hal yang pernah saya alami. Karena saya secara pribadi itu pernah mengalami yang namanya blackout. Mungkin secara teknis atau pengalaman di lapangan itu mungkin jarang terjadi, tapi itu pernah saya alami. Saya bisa katakan bahwa itu adalah mujizat. Kenapa? Saya mengalami blackout di dalam air, kemudian saya sendiri sadar ketika setelah beberapa detik mengalami blackout. Jadi saat saya sadar, saya langsung naik ke permukaan, dan kemudian saat naik permukaan saya langsung menepi ke daratan, sehingga saya naik seperti itu. Jadi motivasi saya agar supaya teman-teman yang pemula ini bisa belajar teknik-teknik melakukan sport fishing, teknik-teknik menyelam, agar supaya teman-teman tidak mengalami masalah-masalah yang pernah saya alami. Plus hasil tangkapan pun berubah apabila teknik menyelam itu baik, aman, yang lebih memprioritaskan keselamatan diri, dan kemudian sudah pasti hasil tangkapannya juga kan secara otomatis berubah itu, sehingga hasil teman-teman yang sebagai pemula saat mereka belajar, mereka punya hasil tangkapan yang kemarin biasanya cuma kecil-kecil. Nah, pada saat mereka belajar, mereka mulai melatih diri, mulai membiasakan diri. Selang beberapa waktu lama, pada akhirnya mereka bisa menangkap ikan yang berukuran besar. Yang pada akhirnya yang kemarin mungkin 1 kilo bisa 10 ekor, tapi pada saat mereka tekuni mempelajari teknik-teknik sport fishing, teknik menyelam yang baik, mereka bisa tangkap seekor itu bisa 10 kiloan. Nah, kalau 10 kiloan kan hasilnya cukup memuaskan. Blackout. Kata blackout itu bagi kami seorang pemula, kami belum memahami lebih jelas tentang kata blackout. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih terperinci posisi blackout itu di saat menyelam? Karena pada saat kita panik, kita rasa takut, gerakan yang berlebihan, bernafas yang melebihi yang kita butuhkan, atau biasa disebut dengan hyperventilasi, yang itu justru mengakibatkan blackout. Blackout itu adalah momen atau saat-saat di mana seseorang sudah sedang mengalami kekurangan oksigen, sehingga otak memerintahkan seluruh tubuh itu dia, seluruh panca indera itu dia untuk beristirahat. Jadi pada saat kita blackout, kita sebenarnya sedang tidur. Nah, secara otomatis glotis akan tertutup, jadi tidak akan ada masuk air ke dalam paru-paru. Kecuali kita mengalami blackout, kemudian posisi pemberat kita, kalau di sport fishing biasa pakai pemberat, posisi pemberat kita itu overweight. Saat blackout, kita akan jatuh ke dalam air, kita akan masuk di kedalaman tertentu, sehingga banyak kejadian blackout saat ditemukan pembuluh darah atau telinga sudah mengeluarkan cairan merah atau darah. Hidung juga mengeluarkan darah karena posisinya paru-paru sudah dinding paru-paru sudah pecah. Sebagai seorang spero atau sebagai seorang divers, tentunya selalu disampaikan ketika mau menyelam dibutuhkan buddy atau dibutuhkan teman. Ya, sebagai teman, ketika kita melakukan aktivitas di air atau di laut, itu sangat membantu, karena pada saat kita mengalami masalah, ada teman yang bisa membantu kita, membackup kita. Nah, seperti yang tadi blackout. Saat blackout, ada seseorang yang bisa membantu kita untuk membawa kita ke tepi atau ke daratan. Tadi Bapak katakan di saat menyelam kita membutuhkan seorang teman atau buddy, agar supaya apabila terjadi blackout, teman yang ada di samping kita itu bisa menolong kita. Nah, dan sebagai orang percaya,
adakah suatu pengalaman yang Bapak alami di saat Bapak berada dalam suatu kedalaman yang membuat Bapak merasakan Bapak itu sudah kehilangan kesadaran diri ataupun dikatakan blackout? Apakah Bapak pernah merasakan sesuatu yang menurut Bapak itu di luar dari seorang teman? Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya ada sampai hari ini dan kenapa saya memiliki motivasi atau dorongan untuk membuat teman-teman pemula itu belajar. Karena alasannya saya ada karena mujizat. Pada waktu itu saya sadar justru di luar logika atau perhitungan daripada teknik free dive atau menyelam bebas. Harusnya saat seseorang masih ada di dalam air itu hal yang tidak mungkin, hal yang tidak mungkin kalau dia bisa sadar secara spontan, secara alami. Tapi kenapa saya katakan saya bisa ada hari ini, itu karena mujizat, di mana saya sadar justru bukannya ada pada saat di permukaan. Saya sadar pada saat itu saya masih ada dalam air. Dan di sekeliling saya itu atau di samping itu tidak ada seseorang satupun. Karena orang yang saya tolong sudah naik ke daratan, tinggal saya sendiri dan saya merasa bahwa pada saat itu saya sudah tenggelam. Dan seperti saya katakan tadi, hal yang lain yang terjadi pada saat itu adalah saya sadar dan ketika saya tahu saya ada di dalam air, saya langsung naik ke permukaan. Sebelum pada akhirnya pada saat di permukaan saya harus bergegas pergi ke daratan. Terakhir Pak, tadi Bapak katakan Bapak ada sampai hari ini karena mujizat. Dalam Bapak memberikan latihan atau pengalaman Bapak dalam menyelam, kira-kira mujizat apa yang Bapak pernah alami yang sampai hari ini tidak dapat Bapak lupakan, dan apa pesan dari Bapak bagi para pemula yang ingin belajar untuk menjadi penyelam yang baik? Nah, jadi mujizat yang paling saya ingat itu yang pertama, saya black out, kemudian saya sadar masih ada di dalam air. Itu mujizat yang pertama. Yang kedua, saya pernah menolong beberapa teman yang masuk ke dalam air, tapi saya sendiri pada saat itu saya masuk ke lumpur hidup karena itu masih kecil itu. Saya ingat sampai hari ini, teman saya melompat dan dia tertanam di lumpur hidup, tapi posisinya di dalam air. Nah, kemudian pada saat saya tolong, justru saya yang tertanam di dalam air. Nah, waktu saya sebentar menolong anak ini, saya berusaha mengapungkan dia, dan pada saat mendorong, anak itu langsung pergi ke tepi, karena dia sudah terapung. Sementara saya masih ada di dalam air. Saya masih beberapa menit itu masih ada di dalam air, bahkan saya sudah meminum banyak air pada saat itu. Tapi semacam ada suara yang berbicara tentang bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan lumpur itu. Saya disuruh membaringkan tubuh ke belakang, kemudian mengangkat kaki, dan pada saat itu saya dibawa oleh arus dan langsung mengarah ke tepian seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di air itu ini bukan hal yang ada beberapa hal yang tidak boleh kita abaikan. Misalnya, kita tidak boleh meremehkan situasi kondisi pada saat itu. Justru kita harus lebih waspada, justru kita harus lebih berhati-hati. Karena di air itu hal-hal yang tidak kita inginkan itu biasanya bisa terjadi. Nah, sehingga saya katakan sebaiknya harus memiliki teman saat melakukan snorkeling, free diving atau sport fishing.
karena penting sekali. Ya, seperti yang pengalaman-pengalaman saya yang kemarin itu merupakan pengalaman yang tidak saya lupakan sampai hari ini. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang pemula untuk belajar meningkatkan performa, sebaiknya didampingi oleh orang-orang yang profesional, didampingi orang-orang yang sudah tahu tentang safety, sudah tahu tentang bagaimana meningkatkan performa yang baik tanpa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya blackout. Nah, blackout ini hal yang bisa-bisa cenderung mengarah ke kecelakaan kalau kita sedang sendiri. Nah, jadi prioritaskan keselamatan diri, lihat tanda-tanda bahaya, pada diri sendiri, pada alam, atau spot-spot tertentu, misalnya arus kencang, cuaca sedang ngamuk. Nah, itu kita harus perhitungkan agar supaya saat kita melakukan aktivitas di air atau di laut, kita akan aman, tidak mengalami hal-hal atau pengalaman yang seperti saya alami kemarin itu. Oh, ternyata kita juga harus memiliki teman yang profesional saat kita belajar menyelam. Ya, itu benar. Jadi teman yang profesional akan memberikan arahan atau bisa memandu kita dalam belajar, sehingga saat kita belajar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, karena nantinya berdampak pada teman-teman yang ingin belajar. Sayang kalau kita mengalami kecelakaan pada saat kita belajar, sebab biasanya sebagai orang yang selalu menyampaikan kepada teman-teman untuk terus mengutamakan keselamatan diri, biasanya teman-teman yang sudah mengalami trauma saat belajar itu sulit untuk kembali belajar lagi, karena dia sudah trauma. Oh, ternyata belajar itu susah, oh ternyata mau menyelam itu susah, oh mau berenang itu susah gitu. Nah, jadi ini sangat penting. Orang yang profesional dia sangat penting untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan pada. Sungguh-sungguh luar biasa kesaksian dan pengalaman yang dialami oleh Pak Feldi di saat dia mengajarkan bagaimana para pemula untuk berenang, kendala-kendala apa yang dia alami, dan juga mujizat apa yang pernah dia alami di saat dia menolong temannya yang lagi mengalami blackout. Percakapan yang sangat luar biasa dengan Pak Feldi, dan saya percaya percakapan ini bisa memberikan kepada kita yang masih pemula atau ingin belajar untuk menjadi seorang penyelam yang baik, itu bisa memberikan kepada kita itu ilmu. Dan apabila teman-teman atau Bapak Ibu, saudara-saudara ingin lebih jauh lagi untuk belajar atau ingin mendapatkan tips-tips bagaimana menjadi seorang penyelam yang baik, saudara bisa menghubungi atau bisa membuka channel Feldi Freediving atau dengan YouTuber Feldi Wongso. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.